belasan, bahkan mungkin ada yang sudah sampai 20. Ya, di atas 10 kali lah yang kita ingat gitu. Di atas 10 kali. Pertanyaan saya kemudian, dari 10 kali itu perubahan apa yang antum rasakan? Baik dalam skala pribadi ataupun dalam skala kolektif, umat. Ada nggak perubahan? Ada? Oke. Sebelum menjawab itu, saya ingin bertanya kembali. Apakah antum sudah mengetahui kapan pertama kali ada yang disebut dengan perayaan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ya, ada yang tahu? Zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad? Zaman sahabat? Tabi'in? Bukan. Zaman siapa? Ada dua versi memang. Ada yang mengatakan dinasti Fatimiyah, ada yang mengatakan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi yang lebih masyhur bahwa dimulai pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kondisinya pada saat itu? Kondisi kaum muslimin tidak jauh beda seperti sekarang ini. Termasuk Palestina pada saat itu, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Nasrani dalam perang salib. Ada seorang ulama yang mengusulkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan kembali semangat umat ini, kumpulkan dan kemudian dibacakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lama kemudian Palestina terbebaskan. Kalau tadi kita sudah menyatakan lebih dari 10 kali kita melakukan aktivitas seperti ini dan tidak ada perubahan sedikit pun secara pribadi dan juga secara umat, termasuk Palestina sampai sekarang masih dikuasai oleh Yahudi laknatullah, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan aktivitas ini. Bisa jadi selama ini kita hanya sekedar seremonial saja dan tidak ada ruh yang kemudian terbangkitkan ketika mempelajari seperti apa sirah Rasulullah SAW. Berarti ada sesuatu yang salah. Semangat belajar masih seperti itu saja, pemahaman keislaman masih seperti itu saja, semangat berdakwah tidak ada peningkatan, kondisi umat juga masih seperti itu saja. Berarti selama ini gagal kita melakukan aktivitas ini. Karena sejarah awalnya aktivitas ini bukan sekedar untuk memperingati, sekedar untuk mencintai Nabi, tidak sekedar itu. Tapi diharapkan aktivitas seperti ini memiliki elang vital, daya yang mampu menghidupkan semangat dari umat ini. Ini yang perlu kita pahami bersama. Sekali dulu mauludan, kalau lah istilahkan mauludan begitu ya. Kalau di Indonesia mauludan. Palestina terbebaskan. Kita sudah 10 kali, tapi umat masih seperti ini saja. Berarti ada sesuatu yang salah. Berarti selama ini tidak ada perubahan dalam diri kita. Berarti berulang kali kita gagal menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai teladan, memang tidak akan pernah ada habis-habis. Beliau satu-satunya manusia di dunia yang kehidupannya dituliskan secara detail, yang ucapannya diabadikan secara detail, paling banyak di dunia. Manusia ya. Kalau Allah jelas Al-Quran, kalamullah. Tapi manusia yang ucapannya diabadikan, perbuatannya sampai detail, sampai cara tidurnya, cara berjalannya, cara dia masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, WC tandas gitu, masuk tandas, keluar tandas, makan, minum, semuanya tercatat dengan detail. Ada nggak yang
lebih detail daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Rasulullah. Sehingga memang tidak bisa selesai hanya dalam konteks, hanya dalam waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi saya akan menjelaskan secara ringkas seperti apa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ayahnya? Nama ibunya? Ada nasibnya. Ayahnya, ibunya. Kebalik ya. Dilahirkan di Makkah. Tentu teman-teman nasib semua kita. Jadi semuanya munsyid am di sini ya. Nasib semua. Ketika masa kehamilan Abdullah, ayahnya meninggal dunia sekitar 4 bulan. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad dalam kondisi yatim. Lahirlah Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Oke, saya persingkat. Kemudian beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dalam sejarah ada 2 sebenarnya, Halimah Sa'diyah dengan Su'aibah Al-Aslamiyah. Tapi bukan pengenalan namanya yang lebih penting. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui? Di kampung Bani Sa'ad, dan itu di perkampungan di luar kota Makkah. Kita akan berbicara di sini tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan seorang Muhammad dengan berbagai skill, berbagai keterampilan, sehingga pada usia 40 tahun sudah siap mengemban amanah yang berat menjadi pemimpin dunia. Kita lihat skenario Allah Subhanahu Wa Taala, perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Beliau tinggal di Bani Sa'ad, itu di perkampungan. Skill apa yang dipersiapkan? Skill pertama, bahasa. Kenapa? Karena bahasa Arab yang fusha, yang standar sesuai dengan peraturan kaidah bahasa Arab, itu lebih banyak dipraktekkan di pinggiran kota Mekah, di perkampungan, dibandingkan dengan di kota. Kalau di kota sudah bercampur dengan bahasa Arab Sofia, bahasa Arab pasar, bahasa Arab gaul lah kalau Indonesia begitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu udah ada campur dengan bahasa-bahasa gaul, termasuk dalam pelafalannya. Sehingga Rasulullah dikenal sebagai al-afsah, orang yang paling fasih mengucapkan bad, karena bad itu susah ya. Aslinya itu pinggir lidah itu kanan kiri harus nempel, cuma karena susah boleh sebelah saja. Yang kedua, beliau tinggal di perkampungan yang beda dengan kota. Kalau di kota kan sumpah, biasanya kan, biasa sumpah. Sumpah itu apa ya? Sempit-sempit lah gitu, banyak bangunan gitu. Tapi kalau di perkotaan kan, di perdesaan lebih lapang, di alam terbuka.